Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Prapti. Kali ini kita akan belajar fisika materi kelas 10 tentang kinematika gerak. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berhubungan dengan gerak-gerak ini, ya. Ada beberapa yang akan kita pelajari tentang kinematika gerak. Yang perlu kalian ketahui bahwa dalam belajar gerak itu ada dua macam, tentang kinematika gerak dan dinamika gerak. Tapi yang akan kita pelajari di kelas 10 ini tentang kinematika gerak. Apa itu kinematika gerak? Kinematika gerak merupakan kita belajar fisika tanpa melihat faktor yang menyebabkan terjadinya gerak, ya, tanpa melihat faktor yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut. Ya, padahal kita tahu bahwa apa sih yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak, yaitu karena adanya suatu dorongan atau tarikan. Tapi kita tidak akan pelajari itu. Yang kita pelajari adalah tentang kinematika. Ada beberapa hal yang meliputi dalam kinematika ini, yaitu yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak vertikal, dan gerak parabola. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan untuk gerak vertikal dan gerak parabola akan kita pelajari pada sesi yang berikutnya. Gerak lurus, apa itu gerak lurus? Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap suatu benda lain atau terhadap suatu ajuan tertentu jika posisinya itu berubah menurut waktunya. Jadi sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain atau terhadap suatu titik ajuan yang tertentu jika posisinya berubah menurut waktu, ya. Kemudian benda yang bergerak ini selalu mempunyai lintasan yang tergantung dari apa gerak tersebut. Kalau geraknya lurus berarti lintasannya nanti berupa garis lurus. Jadi benda yang bergerak mempunyai lintasan dan lintasannya berupa garis lurus. Maka benda tersebut dikatakan bergerak lurus, ya. Kemudian besaran-besaran apa yang perlu kita pahami dalam belajar tentang gerak lurus ini? Antara lain, yang pertama jarak, kemudian ada perpindahan, ada laju, ada kecepatan, dan yang terakhir percepatan. Jarak, apa itu jarak? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, dan jarak ini merupakan besaran skalar. Ingat kembali pada saat kalian belajar tentang atau kita belajar tentang besaran, bahwa besaran itu ada dua macam, ya, berdasarkan arahnya dan besarnya. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan kalau besaran vektor adalah besaran yang di samping mempunyai nilai, dia juga mempunyai arah. Jarak merupakan panjang lintasnya yang ditempuh oleh suatu benda dan dia merupakan besaran skalar karena dia hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan kalau perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dan merupakan besaran vektor karena di samping dia punya nilai, dia juga punya arah. Jadi misalkan ada sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, ya, sejauh 5 meter. Maka untuk jaraknya adalah panjang lintasannya. Berapa panjang lintasannya? Yaitu 5 meter tersebut. Sedangkan kalau perpindahan 5 meter kemana? Ada arahnya. Apakah ke timur, ke barat, ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Jadi di samping dia mempunyai nilai, dia juga mempunyai arah. Itu beda antara jarak dan perpindahan. Meskipun besar dari perpindahan sama dengan jaraknya 5 meter misalnya, tapi kalau pada jarak itu tidak ada arah karena dia hanya punya nilai saja. Sedangkan kalau perpindahan, berpindah sejauh berapa? Sejauh 5 meter ke timur misalnya, seperti itu. Tapi kalau jaraknya 5 meter saja, tidak ada 5 meter ke timur, itu kalau jarak. Bisa bedakan ya antara jarak dan perpindahan. Jadi jarak itu adalah besaran skalar yang dia hanya mempunyai nilai saja. Misalnya tadi 5 meter saja. Sedangkan kalau perpindahan 5 meter ke mana? Ke arah timur, ke barat, dan sebagainya. Itu beda antara jarak dan perpindahan. Kemudian apakah besarnya jarak dan perpindahan selalu sama? Belum tentu. Kalau hanya bergerak satu kali bisa jadi sama. Tapi kalau misalnya bergeraknya ada beberapa titik, beberapa pos, itu bisa jadi besar dari atau nilai dari perpindahan tidak sama dengan jaraknya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu laju. Laju adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu.
laju, jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kalau jarak itu besaran skalar, maka laju itu juga termasuk dalam besaran skalar karena dia merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan untuk kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Karena perpindahan adalah besaran vektor, maka kecepatan juga termasuk dalam besaran vektor, ya. Jadi kelajuan atau laju jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Contohnya pada speedometer. Speedometer, angka yang ditunjukkan oleh jarum itu adalah kelajuan, bukan kecepatan, karena jarum hanya menunjukkan nilai atau besarnya saja. Pada speedometer tidak ada 50 km per jam ke timur, tidak ada, ya, tidak ada. Karena tidak ada, maka pada speedometer itu adalah kelajuan, bukan kecepatan, ya. Kemudian besaran berikutnya yaitu percepatan. Apa itu percepatan? Yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Karena benda itu dalam bergerak bisa jadi dia mengalami perubahan kecepatan. Bisa tetap kecepatannya, bisa mengalami perubahan kecepatan. Nah, kalau mengalami perubahan kecepatan, maka dikatakan mengalami percepatan. Percepatan ada dua macam, ada dipercepat, ada diperlambat. Kapan dikatakan dipercepat? Jika kecepatan akhirnya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan awal, ya. Sedangkan kalau diperlambat berarti kecepatan akhirnya lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan awalnya. Kemudian pada gerak lurus tadi, bahwa gerak lurus ada dua macam, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan ini mempunyai ciri. Di antaranya yang pertama adalah dia bergerak dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang konstan, yaitu V-nya tetap, bahwa dalam dia bergerak kecepatannya selalu tetap sama. Untuk selang waktu yang singkat, dalam jarak yang pendek atau perpindahan yang pendek, kita bisa melakukan kecepatan tetap. Tapi untuk interval waktu yang lama, sulit untuk melakukan gerak dengan kecepatan yang tetap, ya. Kemudian percepatan 0, ya, A sama dengan 0. Dan yang pasti bahwa lintasannya berupa garis lurus karena dia gerak lurus. Jadi ada 3 ciri pada gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu kecepatan atau V-nya tetap, kecepatannya tetap atau konstan. Kemudian yang kedua percepatannya 0 atau tidak mengalami percepatan. Dan yang ketiga, lintasannya berupa garis lurus. Mengapa percepatannya 0? Karena di sini tidak mengalami perubahan kecepatan. Ingat definisi tadi bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktunya. Nah, kalau kecepatannya tidak berubah, otomatis percepatannya adalah 0 karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Paham ya? Oke. Kemudian persamaan yang ada pada gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu S sama dengan V kalikan T. Dengan S-nya adalah jaraknya dalam satuan meter, V adalah kecepatan benda, meter per sekon, dan T-nya adalah waktu dalam satuan sekon, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu pada gerak lurus berubah beraturan. Bedakan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan bila dalam selang waktu yang sama perubahan kecepatannya tetap atau percepatannya tetap. Terjadi perubahan kecepatan tapi perubahan kecepatannya itu konstan atau tetap, ya. Kalau pada GLB kecepatannya tetap, kalau pada GLBB perubahan kecepatannya tetap. Nah, perubahan kecepatan tadi kan dikatakan dengan percepatan, maka pada GLBB itu percepatannya tetap atau konstan, ya. Kemudian pada GLBB ada dua macam, ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, ya. Percepat dan diperlambat. Dipercepat tadi dikatakan bahwa kecepatan akhirnya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan awal, sedangkan kalau diperlambat kecepatan akhirnya lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan awalnya. Oke. Kemudian grafik hubungan antara jarak dengan waktu serta kecepatan dengan waktu pada GLB, gerak lurus beraturan. Kalian perhatikan di sini bahwa hubungan antara jarak terhadap waktunya
seperti ini, membentuk suatu kurva linear tapi bentuk ke suatu sudut ya, suatu sudut. Kemudian sedangkan kalau pada hubungan antara V dan T-nya karena kecepatannya itu konstan, maka pada saat T berapapun kecepatannya adalah sama. Sehingga ini garis lurus seperti ini. Ya. Jadi pada saat T-nya 0, T-nya 1 sekon, 2 sekon dan seterusnya kecepatannya tetap. Berapapun V-nya tetap ya. Di sini kalau 10 meter per sekon ya terus 10 meter per sekon dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya